Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama dengan si Indra Prima dari Baik teman-teman semua, sebelumnya kita akan bahas dulu komposisi tes kemampuan dasar SKD kedinasan. Bahwa untuk tes TKD ini atau SKD ini, teman-teman akan ketemu dengan 100 soal. Akan ketemu dengan 100 soal yang terdiri dari 35 soal TWK, tes wawasan kebangsaan, 30 soal tes intelijensia umum, dan 35 soal tes karakteristik pribadi atau tes karakteristik kepribadian ya, TKP, jumlahnya 35 soal. Dengan alokasi waktu yang disediakan selama 100 menit, ini artinya idealnya teman-teman bisa mengerjakan satu soal, ya, satu soal dikerjakan selama 1 menit gitu. Karena 100 soal alokasinya 100 menit. Nah, untuk bagian tes TKD ini teman-teman ada nilai minimum yang perlu dicapai agar bisa dinyatakan lolos ya. Dan ini berlaku untuk ketiga-tiganya. Jadi kalau ada salah satu yang tidak memenuhi syarat, berarti teman-teman tidak bisa lolos di tes ini. Nah, nilai minimum agar teman-teman memenuhi syarat adalah untuk nilai tes wawasan kebangsaan 75 nilai minimumnya, yang artinya karena setiap satu soal poinnya 5, berarti teman-teman perlu menjawab minimal 15 soal dengan benar. Kemudian untuk tes intelijensia umum dari 30 soal yang disediakan, teman-teman minimal harus bisa menjawab soal 16 soal. Karena masing-masing soal punya skor 5 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Nah, kemudian untuk bagian tes karakteristik kepribadian ini, nilainya variatif teman-teman. Dari mulai 5, 4, 3, 2, 1 ya. Masing-masing pernyataan yang teman-teman pilih nantinya akan punya skor. Nah, skor ini diakumulasi total sejumlah 35 soal dan nilai minimum yang dipersyaratkan agar memenuhi syarat adalah 143 gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan, silahkan bisa download terlebih dahulu soal latihan pada video ini yang sudah kami cantumkan linknya di bagian deskripsi, dan teman-teman juga bisa download. Kami berikan link bonus tabel Undang-Undang Dasar 1945 untuk ngebantu teman-teman mengerjakan soal-soal di bagian tes wawasan kebangsaan. Jangan lupa teman-teman silahkan kerjakan terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa koreksi hasilnya melalui video ini. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan bahas sebelum masuk ke latihan soal, kita akan bahas dulu ruang lingkup materi tes wawasan kebangsaan yang perlu teman-teman pelajari untuk disiapkan dari awal agar teman-teman bisa lebih maksimal dalam mengerjakan soal-soal tes wawasan kebangsaan pada saat tes nanti. Secara garis besar, saya akan kelompokkan menjadi 4 bagian besar teman-teman yang perlu teman-teman pelajari. Yang pertama adalah konsep tentang NKRI dan wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua, teman-teman harus pelajari juga tentang konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana sejarahnya, Indonesia pernah menggunakan konstitusi apa saja, gitu ya. Kemudian isi pasal-pasalnya secara umum teman-teman juga perlu tahu, dan lain-lain, banyak sekali macamnya. Kemudian teman-teman perlu belajar juga tentang Pancasila, baik proses terbentuknya Pancasila, lembaga-lembaga yang ada, kemudian pengamalannya. Kemudian teman-teman belajar bagaimana Pancasila dipandang sebagai sebuah sistem filsafat dan lain-lain ya. Lalu yang keempat, teman-teman perlu belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia ini prinsipnya adalah apa yang terjadi pada pra-kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, serta kaitannya dengan hubungan internasional ya teman-teman. Hubungan internasional itu seperti apa? Organisasi-organisasi yang pernah Indonesia ikuti atau terlibat di dalamnya. Gitu. Kira-kira itu teman-teman gambaran secara singkat apa yang perlu teman-teman persiapkan dan pelajari. Untuk soal nomor 1, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945 yaitu, nah teman-teman bicara tentang lembaga bentukan Jepang sebagai bentuk keseriusan mereka akan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, Jepang membentuk 2 lembaga. Lembaga yang pertama adalah BPUPKI. Kalau dalam nama Jepang, Dokuritsu Junbi Chosakai. Gitu ya. Jadi buat keterangan, Dokuritsu Junbi Chosakai. Satu lagi namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam nama Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, BPUPKI ini, tanggal-tanggal yang penting yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama adalah pembentukannya. Jadi dia dibentuknya kapan. Kemudian nanti ada peresmiannya kapan gitu. Peresmiannya, kemudian nanti ada dilantik. Ya, dilantiknya, lalu nanti ada sidang pertama dan nanti ada sidang kedua.
sama nanti pembubaran gitu teman-teman. Baik, nah dibentuknya kapan BPUPKI? BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 ya, sama-sama di tahun 45 semua teman-teman. Jadi ini di tahun 45 semua. Peresmiannya kapan? Peresmiannya itu ada di tanggal 29 April. Lalu dilantiknya 28 Mei. Sehari setelah dilantik, BPUPKI melaksanakan sidang pertama yang isinya adalah membahas rumusan mengenai dasar negara. Jadi di sini nanti ada lahirnya Pancasila dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni gitu teman-teman. Nah, di 1 Juni ini ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang konsep dasar negara dan memberikan atau mengusulkan nama Pancasila, sehingga 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang keduanya kapan? Sidang keduanya adalah 10 Juli sampai 17 Juli tahun 45 yang isinya adalah membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu pembubarannya ada di tanggal 7 Agustus sekaligus berganti nama menjadi PPKI. Jadi PPKI ini adalah pengganti dari BPUPKI setelah rumusan mengenai dasar negara dan Undang-Undang Dasar selesai dirumuskan, maka PPKI menggantikan tugas BPUPKI. Nah, kapan dibentuknya? Pas pembubaran, karena ini perubahan aja. Jadi tanggal 7 Agustus adalah berdirinya PPKI. Sidangnya kapan? Sidangnya tanggal 18 Agustus setelah Indonesia merdeka 1 hari, yang membahas tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang kedua mengenai mengesahkan. Yang kedua adalah mengesahkan Dasar Negara atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, membentuk alat kelengkapan negara. Pada saat itu dibentuklah Komite Nasional gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk merumuskan Undang-Undang Dasar adalah di BPUPKI. Karena kalau PPKI itu mengesahkan gitu ya. Kalau DPR, MPR, Konstituante ini bukan lembaga bentukan Jepang. Karena lembaga bentukan Jepang hanya 2 macam ini untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Berarti jawaban yang tepat adalah BPUPKI yang A. Soal nomor 2. Dalam pemerintahan presidensial, menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada, nah teman-teman, untuk membahas yang namanya sistem pemerintahan. Indonesia pernah menggunakan 2 model sistem pemerintahan. Ada yang namanya sistem pemerintahan presidensial dan satu lagi namanya sistem pemerintahan parlementer. Bedanya apa teman-teman semua? Oke, bedanya adalah kalau di presidensial, yang pertama kepala negaranya adalah presiden. Kepala negara presiden gitu. Nah, kalau di parlementer sebetulnya sama ya, tergantung nanti bentuk pemerintahannya. Bisa presiden juga, bisa raja gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini bedanya teman-teman. Kepala pemerintahan. Kalau di presidensial, kepala pemerintahannya presiden juga gitu. Tapi kalau di parlementer, kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Perdana Menteri Jepang misalnya, Perdana Menteri Malaysia misalnya, berarti sistem pemerintahannya bukan presidensial tapi parlementer. Dan kalau di Indonesia kita tidak mengenal istilah Perdana Menteri. Berarti sistem yang digunakan di Indonesia adalah presidensial, sistem pemerintahannya. Yang ketiga, para menteri diangkat ya. Jadi menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada presiden. Itu kalau presidensial teman-teman. Sedangkan kalau di parlementer, menterinya itu diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada DPR atau kepada parlemen gitu teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya. So berarti kita bisa jawab soal ini dalam pemerintahan presidensial ya, sistem pemerintahan presidensial, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10, kekuasaan presiden selaku kepala negara adalah, nah teman-teman kalau mau belajar lebih enak tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman lebih enak belajar pakai tabel ya. Jadi biar lebih gampang ngafalin dan mahaminnya. Nah sekarang saya akan uraikan satu persatu
apa yang ada di pasal 10 ini adalah rangkaian dari batang tubuh yang ada pada bab ketiga, di mana bab ketiga ngebahas tentang kekuasaan pemerintahan negara. Nah, yang spesifik ngebahas tentang presiden itu ada di pasal 4 sampai pasal 16 gitu. Jadi ada 12 pasal yang mengatur tentang kekuasaan presiden ya. Nah, teman-teman semua, kita akan uraikan satu persatu. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, ini adalah bunyi dari pasal 10. Berarti kita udah ketemu jawabannya di opsi yang A. Kalau presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya, ini adalah bunyi dari pasal 12. Kemudian, presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah bunyi dari pasal 14. Lalu, presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan hak-hak tanda kehormatan adalah bunyi dari pasal ke-15. Gitu teman-teman ya. Saran saya teman-teman silakan pelajari lebih enak dari tabel. Gitu biar hafal isi-isi pasal yang ada. Soal nomor 4. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya. Nah teman-teman, kalau kita bicara tata urutan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia, itu tata urutannya dimulai dari yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kita singkat dengan Perpu. Lalu yang kelima ada peraturan pemerintah, boleh PP gitu ya, peraturan pemerintah. Lalu yang keenam urutan di bawahnya adalah keputusan presiden atau biasanya kita kenal dengan Kepres. Lalu yang ketujuh ada peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini bisa kita jabarin jadi peraturan pemerintah provinsi gitu ya. Lalu di bawahnya ada peraturan pemerintah kota atau kabupaten. Nah, teman-teman, setiap tata perundangan yang dibuat di bawahnya itu tidak boleh menyalahi yang ada di atasnya gitu. Jadi TAP MPR tidak boleh menyalahi Undang-Undang 45. Undang-undang juga tidak boleh menyalahi aturan yang ada di atasnya gitu. Jadi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sebagaimana peraturan daerah juga tidak boleh menyalahi aturan yang ada di atasnya. Berarti jawabannya adalah yang B, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Gitu. Nah, sekaligus teman-teman bisa belajar urut-urutannya apa saja tentang tata perundangan yang ada di Indonesia. Soal nomor 5. Dari ketentuan konstitusi RIS terlihat bahwa konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan ... Nah, kapan Indonesia menggunakan konstitusi RIS? Kalau kita urutkan teman-teman, Indonesia pernah menggunakan konstitusi apa saja? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan dari Indonesia merdeka lebih sehari ya setelah disahkan oleh PPKI, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Lalu teman-teman, karena ada desakan dari Belanda pada saat itu, sebagai hasil dari perjanjian yang dibuat, maka Indonesia akhirnya menggunakan konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Kapan? 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Lalu yang ketiga, Indonesia berganti kembali menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Lalu isi dari dekret itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya lagi UUD tahun 1950. Berarti ini kembali lagi pakai UUD 1945. Nah, ini dipakai berarti dari 5 Juli 1959 sampai sekarang gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas ke pertanyaannya. Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan apa gitu ya. Nah, ketika Indonesia ada di fase ini teman-teman, kita mengenal dibentuknya kabinet pertama Indonesia, yaitu Kabinet Sultan Syahrir. Nah, dari sistem kabinet saja ada Perdana Menterinya. Berarti kita tahu bahwa kalau yang ada Perdana Menteri, sistem pemerintahannya berarti sistem pemerintahan parlementer. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian pada fase UUD tahun 50 juga Indonesia masih menggunakan sistem
parlementer juga teman-teman. Jadi di sini juga pakainya parlementer gitu. Soal nomor 6. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal berapa? Nah teman-teman, kalau yang ngomongin tentang mengembangkan diri, ya, pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek gitu ya, seni budaya, itu adalah isi dari pasal 28C. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Nanti lebih lengkap teman-teman bisa cek di daftar tabel undang-undang. Tapi saya akan singkat saja penjelasannya untuk bagian yang 28A ini. Pada prinsipnya pasal 28 itu setelah amandemen ada pasal 28A sampai 28J yang mengatur tentang hak asasi manusia ya. Tentang hak asasi manusia. Nah, untuk pasal 28A itu intinya adalah tentang hak untuk hidup dan mempertahankannya gitu. Hak untuk hidup dan mempertahankannya gitu ya. Kalau pasal 28B itu ngomongin tentang hak untuk membentuk keluarga gitu. Untuk keluarga, kalau yang C tadi sudah ya sesuai dengan soalnya. Kemudian untuk pasal 28D itu ngomongin tentang hak pengakuan jaminan di dalam hukum ya, serta mendapat perlakuan hukum yang sama. Jadi konteksnya adalah tentang hukum. Kemudian 28E ngomongin tentang salah satunya adalah hak untuk memeluk agama gitu teman-teman. Termasuk memilih pendidikan juga ada di dalamnya gitu. Soal nomor 7, kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab. Nah teman-teman, kalau kita baca di pasal 30, itu untuk ayat satunya berbunyi tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti di sini konteksnya adalah tiap warga negara. Tapi dijelaskan lagi, ya dijelaskan lebih lanjut gitu di ayat keduanya, usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh TNI dan Polri. Dan Polri sebagai kekuatan utama gitu. Dan rakyat gitu ya, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung gitu. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, kekuatan utama untuk pertahanan keamanan menjadi tanggung jawab siapa? Yang utama adalah TNI dan Polri. Berarti jawabannya adalah yang B, sesuai dengan pasal 30 ayat kedua. Soal nomor 8, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa pembangunan sekarang dapat diwujudkan dalam perbuatan apa? Rela berkorban teman-teman. Kalau ngomongin rela berkorban ini yang paling cocok berarti cinta tanah air teman-teman. Karena rela berkorban itu salah satu pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Di mana nilai-nilai pengamalannya salah satunya adalah cinta tanah air atau nasionalisme, kemudian ada lagi patriotisme, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian ada lagi rela berkorban gitu. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah cinta tanah air yang A. Soal nomor 9, sebagai sistem filsafat Pancasila bersumber pada nilai-nilai budaya, adat istiadat dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Hal ini disebut dengan, nah teman-teman, sebagai sistem filsafat Pancasila bisa ditinjau dari 4 hal. Yang pertama adalah kausa materialis, kemudian ada lagi kausa formalis, kemudian ada yang namanya kausa efisien atau asal mula karya efisien. Lalu yang terakhir ada namanya kausa finalis gitu. Jadi materialis itu adalah asal mula bahan teman-teman. Kalau formalis berarti asal mula bentuk. Kalau kausa efisien asal mula karya. Kemudian kausa finalis artinya tujuan gitu. Asal mula tujuan. Nah, materialis ini artinya Pancasila bahannya dari apa ya? Bahannya Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya, adat, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Berarti jawaban yang paling cocok untuk soal nomor 9 adalah kausa materialis yang B. Nah, penjelasan untuk kausa formalis atau kausa bentuk adalah asal mula bentuk. Pancasila dibentuknya di mana gitu ya? Lembaga apa yang membentuk atau tempat lahirnya Pancasila? Nah, ini adalah jawabannya BPU PKI
Gitu teman-teman. Ya, dimana di situ ada Insinyur Soekarno juga di dalamnya yang memberikan ide nama Pancasila seperti itu. Lalu untuk kausa efisien atau asal mula karya, kapan Pancasila mulai dikaryakan, mulai digunakan? Tentu saja setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena setelah Indonesia merdeka, kemudian tanggal 18 Agustus disahkan, maka Pancasila mulai digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Lalu kemudian kausa finalis atau asal mula tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari Pancasila adalah digunakan sebagai dasar negara. Gitu. Oke, itu penjelasan yang lainnya. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang B, kausa materialis. Soal nomor 10, tujuan negara Indonesia yang bersifat internasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu, nah teman-teman, tujuan negara Indonesia itu memang tertuangnya di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, isinya apa saja teman-teman? Tujuan negara atau cita-cita itu ada 4. 1, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Bangsa ya, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tumpah darah Indonesia. Lalu berikutnya yang kedua, tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir untuk bagian keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, coba kita lihat konteks pertanyaannya lebih cocok untuk tujuan negara yang mana. Kalau dia bilang bersifat internasional, berarti kaitannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berarti yang cocok adalah yang keempat teman-teman, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berarti jawabannya kita udah dapat opsi yang E. Soal nomor 11, contoh pengamalan Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat pada lembaga perwakilan rakyat. Yang dapat dilihat pada, nah teman-teman, untuk bagian ini kita lihat musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi bukan dengan pemungutan suara, bukan juga dengan voting. Maka bisa kita lihat di mana proses pengajuan rancangan undang-undang. Di sini karena proses pengajuan kita tidak lihat adanya proses musyawarah teman-teman ya. Kemudian berikutnya proses pengambilan keputusan pada lembaga perwakilan rakyat. Nah, di sini memungkinkan terjadi musyawarah untuk mencapai mufakat. Berarti ini kita simpan dulu. Kemudian hasil-hasil keputusan sidang. Kalau hasil keputusan sidang bisa jadi hasilnya adalah diambil dari suara terbanyak. Berarti ini juga bukan. Lalu yang D, pemilihan anggota DPR dan DPD. Nah, untuk pemilihan anggota DPR dan DPD, teman-teman pilih melalui pemilu. Ya, pemilu berarti milih secara langsung, nyoblos, nanti dihitung berdasarkan suara terbanyak, berarti bukan musyawarah mufakat. Pengumuman hasil keputusan sidang juga sama, bisa jadi hasil keputusan sidangnya adalah dari suara terbanyak. Jadi, yang memungkinkan ya terjadinya musyawarah untuk mufakat adalah pada proses pengambilan keputusan pada lembaga perwakilan rakyat, jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 12. Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah, tadi sudah disinggung di soal sebelumnya nomor 11, cara yang cocok merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia adalah musyawarah dan mufakat. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya yang E. Soal nomor 13, Pancasila menjadi asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya, teman-teman, memahami Pancasila sebagai sumber hukum. Memahami bagus ya, memahami Pancasila sebagai dasar negara bagus. Nah, ini berlaku itu artinya bertingkah laku, berarti sudah praktek. Ini lebih bagus, teman-teman ya. Berupaya selalu mempelajari. Nah, ini juga bagus juga, tapi ada yang lebih bagus, yaitu berperilaku atau berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini juga sama mempelajari. Jadi jawaban yang paling bagus adalah opsi yang C.
yaitu berperilaku, bersikap, ya, bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya yang C. Oke, soal nomor 14. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila memiliki keunggulan, yaitu hak milik individu. Nah, teman-teman, sistem demokrasi Pancasila kita punya keunggulan, di mana hak milik individu itu diakui, teman-teman, ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya rumah, ya diakui sebagai punya teman-teman gitu. Punya mobil, ya diakui sebagai punya teman-teman, dibuktikan dengan adanya sertifikat atas nama orang yang memiliki. Kalau kendaraan bermotor ada BPKB-nya gitu. Jadi di negara kita hak milik individu diakui gitu. Kalau hak milik individu tidak diakui, itu ada di negara-negara komunis, di mana hak milik individu tidak diakui. Soal nomor 15, menurut pasal 24 AUD 1945 yang berwenang untuk mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah, jawaban yang tepat adalah Mahkamah Agung. Teman-teman, saya ingin jelasin dulu bahwa lembaga yudikatif di negara kita itu terdiri dari ada MK, kemudian ada MA, di mana MK dan MA diseleksi oleh yang namanya Komisi Yudisial. Kalau teman-teman ingat pada soal-soal sebelumnya tentang tata perundang-undangan di negara kita menganut sistem hierarkis. Jadi undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang tingkatnya lebih tinggi. Tadi kita udah singgung ya, ada UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi, kemudian ada yang namanya TAP MPR, kemudian ada yang namanya undang-undang, ada yang namanya peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang gitu ya, Perpu gitu. Nah, teman-teman, untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu ya, harus sejalan dengan yang ada di atasnya, itu adalah tugas dari MK. Kalau menguji Perpu ya, menguji Perpu terhadap UU gitu, sesuai nggak, sejalan nggak dengan undang-undang, nah itu yang menguji adalah Mahkamah Agung. Jadi jawaban yang tepat, karena di sini bilang menguji Perpu ya, menguji Perpu terhadap undang-undang, berarti jawaban yang cocok adalah yang A. Sekaligus itu adalah pernyataan menurut pasal 24A. Berikutnya soal nomor 16. Sila Persatuan Indonesia pada hakikatnya mengandung prinsip. Nah, ini sudah kita bahas di bahasan sebelumnya tentang sila ketiga, mengandung tentang cinta tanah air, kemudian rela berkorban, patriotisme. Berarti yang paling cocok adalah nasionalisme atau cinta tanah air. Nah, kalau liberalisme ini tentang kebebasan. Kemudian kalau chauvinisme ini nasionalisme sempit, dengan kata lain mereka membanggakan bangsanya dan punya kecenderungan merendahkan bangsa lain gitu. Jadi ini nasionalisme sempit gitu, teman-teman. Lalu sinkretisme ini biasanya perpaduan antara dua ajaran atau dua paham atau dua agama. Nah, ini pernah, salah satu contohnya adalah Raja Kertanegara pada zaman Singosari itu memadukan antara agama Hindu Siwa ya, Hindu Siwa dengan agama Buddha, menghasilkan aliran yang namanya Tantrayana. Nah, itu adalah hasil dari sinkretisme gitu. Nah, kemudian sukuisme ini berarti menganggap sukunya paling baik dan cenderung untuk merendahkan suku yang lain gitu. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah yang D. Soal nomor 17. Para pendiri bangsa, the founding fathers, sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman. Untuk mewujudkan paham negara apa, karena berbeda kemudian disatukan ya, dengan berbagai keanekaragaman tadi disatukan. Jadi yang paling tepat individualistik tidak, demokratik bukan ke situ arahnya, multikulturalistik juga bukan, sekuler bukan, jadi integral ya, terintegrasi ya ke dalam satu kesatuan walaupun berbeda-beda. Jadi jawabannya adalah yang E, integralistik. Soal nomor 18. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesian Aardrijke Inselens des Malaysian Archipels tahun 1884 sampai 1894.
Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah, yang menggunakan pertama itu adalah salah satu tokoh pendiri Indesepartij, ya, Ki Hajar Dewantoro dengan nama asli Suwardi Surya Ningrat. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 19. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu adalah isi dari pasal 24 ayat 2. Komplitnya nanti bisa dilihat pada tabel pasal Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 20. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 45 belum sempurna sebagai negara. Mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru memiliki unsur konstitutif. Baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI melaksanakan sidang untuk melengkapi unsur-unsur negara lainnya. Yaitu tanggal berapa teman-teman? Sehari setelah merdeka mengadakan sidang tanggal 18 Agustus tahun 45 yang isinya satu menetapkan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Lalu yang ketiga membentuk Komite Nasional. Jadi jawabannya yang A, 18 Agustus 1945. Soal nomor 21. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan muncul sejak kapan? Nah, teman-teman, sebelumnya yaitu ada yang namanya Ordonansi tahun 1939 yang menganggap bahwa yang namanya laut adalah pemisah antar pulau. Makanya dikenal dengan konsep negara pulau. Deklarasi Juanda memberikan pernyataan yang berbeda dengan Ordonansi 1939. Jadi Deklarasi Juanda tahun 1957 mengatakan bahwa laut itu bukan pemisah tapi penghubung antar pulau, sehingga dikenal dengan konsep negara kepulauan atau archipelago state gitu teman-teman. Jadi di sini adalah negara kepulauan gitu. Sekaligus Deklarasi Juanda berhasil menambah wilayah teritorial laut dari yang awalnya 3 mil menjadi 12 mil, ya, ditarik dari garis terluar pulau gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Sejak dikeluarkannya Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957. Soal nomor 22. Konstitusi yang berlaku di Indonesia dari pada tahun 1949 sampai dengan 1950 adalah, jawabannya adalah Konstitusi RIS, ya teman-teman, karena ini berlaku, tadi sudah dibahas di soal sebelumnya juga, bahwa ini berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, ya. Hanya sekitar 9 bulan, teman-teman. Lalu UUD tahun 45 ini ada 2 periode berlakunya. Yang pertama ada dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ini periode pertama. Lalu diberlakukan kembali mulai dari 5 Juli 1959 sampai sekarang gitu. Lalu Konstitusi UUD S 1950 itu berlakunya dari mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, Konstitusi RIS. Soal nomor 23, pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada landasan hukum yaitu, pelaksanaan otonomi daerah ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang hak dan kewajiban daerah otonom, ya. Kewajiban daerah otonom gitu.
Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 24. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah disebut. Nah teman-teman, ada 3 asas dalam otonomi daerah. Asas yang pertama disebut dengan desentralisasi. Lalu yang kedua ada yang namanya dekonsentrasi. Lalu yang ketiga adalah tugas pembantuan. Nah, desentralisasi ini adalah penyerahan kata kuncinya, ya, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kemudian kalau dekonsentrasi artinya pelimpahan kata kuncinya, teman-teman. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala daerah, ya, baik itu kepada gubernur, ya, sebagai wakil daerah gitu. Jadi jawaban yang cocok untuk soal ini adalah yang C, dekonsentrasi. Kalau tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah gitu, teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 25, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap ketiga disahkan pada tahun berapa? Nah, teman-teman, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 bagian batang tubuh, ya, kalau bagian pembukaan tidak boleh di amandemen. Untuk bagian batang tubuh ini mengalami 4 kali amandemen. Untuk yang pertama itu pada tahun 1999, tepatnya disahkan pada 19 Oktober 1999, ya, yang berisi ada 9 pasal yang diamandemen. Kemudian untuk tahap kedua disahkannya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang terdiri dari 25 pasal. Lalu yang ketiga disahkannya pada tanggal 10 November tahun 2001 yang terdiri dari 23 pasal. Berikutnya yang terakhir, yang keempat adalah pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, yaitu sejumlah 13 pasal. Nah, teman-teman kalau pengen lebih gampang, ya, dari tahun 99 start sampai tahun 2000. Setiap tahun ada amandemen. Jadi tahap ketiga ada di tahun 2001. Jawabannya yang E. Soal nomor 26. Hukum yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek kenegaraan disebut. Nah, teman-teman, hukum ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis disebut dengan undang-undang. Kalau yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Itu, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang B, konvensi. Hukum yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek kenegaraan. Soal nomor 27. Sikap toleransi antar umat beragama yang diperbolehkan adalah melalui cara, kalau yang A menghadiri peribadatan di rumah ibadah yang berlainan, ini bukan bagian dari toleransi, ya, karena bukan umat pemeluk agamanya kan berbeda, ya. Dibilang yang berlainan, berarti tidak cocok dengan sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian yang B, aktif dalam kegiatan ritual agama lain juga ini bukan. Menghadiri acara seremonial penganut agama lain juga bukan. Menghargai umat agama lain sedang beribadah dengan tidak membuat keributan. Nah, ini bentuk toleransi, teman-teman. Jadi ini jawaban yang paling tepat. Kalau yang E, mengatur tata cara beribadah secara bersama, ini jelas tidak, ya, karena setiap agama punya tata cara yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 28. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam. Cita-cita hukum atau tujuan negara yang sudah dibahas ada 4, teman-teman, di mana yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian yang keduanya memajukan kesejahteraan umum, 3-nya mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, 4 hal ini terdapat pada pembukaan undang-undang alinea ke-4. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 29. Nilai-nilai luhur Pancasila memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Sehingga Pancasila sebagai, nah, kalau kita lihat, teman-teman, kenapa bisa memberikan ciri khas? Karena nilai-nilai luhurnya berasal dari adat istiadat, kemudian dari budaya, dan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Berarti hal ini adalah merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain atau disebut dengan jati diri bangsa
atau nama lainnya adalah kepribadian bangsa. Berarti jawaban yang cocok adalah yang B. Soal nomor 30. Kebijakan politik etis melalui edukasi menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat pribumi. Dampak yang paling penting adalah, nah teman-teman, kebijakan politik etis ini dicetuskan oleh seorang tokoh Belanda yang bernama Van Deventer. Ya, atau disebutnya dengan politik balas budi kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengizinkan pribumi atau bumi putra untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah yang ada baik di Indonesia maupun ada di Belanda. Nah, akibat dari adanya kebijakan ini adalah munculnya golongan terpelajar, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 31. Tujuan pembentukan ASEAN yang menunjukkan adanya kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama dalam bidang ekonomi ya teman-teman. Kalau kita lihat pilihan gandanya, opsi yang A, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Berarti ini bukan di bidang ekonomi, bukan jawabannya. Kemudian untuk opsi yang B, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu dalam ilmu pengetahuan. Ini juga bukan di bidang ekonomi. Kemudian memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian pendidikan juga bukan. Kemudian opsi yang D, kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi internasional juga bukan di bidang ekonomi. Lalu yang E, meningkatkan penggunaan alat pertanian, industri, dan perluasan perdagangan. Nah ini sesuai ya, karena ini kerjasama dalam bidang ekonomi regional. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 32. Pada zaman pendudukan Jepang, golongan nasionalis diajak bekerja sama oleh penguasa. Apa alasan pemerintah militer Jepang bekerja sama dengan golongan nasionalis? Nah, teman-teman semua, ada sedikit perbedaan pada zaman penjajahan Belanda dengan pada masa penjajahan Jepang. Kepada tokoh-tokoh nasionalis, kalau pada masa Belanda itu lebih memilih untuk non-kooperatif. Jadi Belanda tidak mau bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional. Jadi yang mereka lakukan terhadap tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, kemudian Hatta, Sultan Syahrir adalah mereka menangkap gitu ya, mereka ditangkap gitu. Jadi tokoh nasionalis itu ditangkap, kemudian dipenjara gitu, dan bisa juga diasingkan teman-teman ya. Bagaimana Soekarno pernah diasingkan ke Pulau ND, kemudian nanti ada lagi ke Bengkulu gitu, jadi bisa diasingkan. Nah kemudian pada masa pendudukan Jepang, pada masa penjajah Jepang, ini pendekatan Jepang berbeda terhadap tokoh-tokoh nasionalis. Karena Jepang memang tujuan besarnya, great scenario mereka adalah memenangkan perang Asia Timur Raya. Sehingga mereka lebih memilih untuk bersikap kooperatif terhadap tokoh-tokoh nasional. Tujuannya apa teman-teman mereka bersikap kooperatif gitu? Karena tujuan mereka adalah untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan pengerahan teman-teman, pengerahan potensi rakyat ya, mengerahkan potensi rakyat untuk kepentingan Jepang. Makanya Jepang pada saat itu membentuk gerakan, membentuk organisasi yang disebut dengan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah ini untuk menarik rakyat Indonesia agar mengikuti apa yang disampaikan oleh para pemimpin putra, di mana putra ini terdiri dari 4 orang ya, yang disebut dengan 4 serangkai. Ada Insinyur Soekarno di sana, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Itu adalah orang-orang yang tergabung di Putra untuk menggerakkan rakyat sesuai dengan keinginan dari Jepang gitu. Tapi pada perjalanannya Putra ini dibubarkan karena ternyata lebih menguntungkan bagi golongan pribumi dibandingkan bagi kepentingan Jepang gitu. Oke baik teman-teman, kita lihat pilihannya. Ternyata jawabannya ada di opsi yang B ya. Kerjasama dengan pihak nasionalis akan memudahkan usaha pengerahan potensi rakyat bagi kepentingan Jepang, yaitu bagi perang di Asia Timur Raya. Jadi jawabannya B. Berikutnya soal nomor 33. Kerajaan yang merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara sebagai tanah air bangsa Indonesia adalah, nah, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa penjelajah samudera ke Nusantara, teman-teman, ada kerajaan-kerajaan di Nusantara kita yang telah mengenalkan konsepsi tentang Kepulauan Nusantara karena wilayah mereka ya. Jadi karena kekuasaannya, daerah kekuasaan atau daerah taklukannya itu mencakup beberapa pulau.
Jadi kekuasaannya itu luas gitu teman-teman. Ya, bisa antar pulau. Jadi atau beberapa pulau gitu ya. Antar atau beberapa pulau. Wilayahnya luas gitu. Nah, ini ada dimiliki oleh kerajaan siapa teman-teman ya? Kita akan cek satu persatu. Opsi yang A, Kerajaan Kutai. Kalau Kerajaan Kutai itu di abad ke-4 Masehi di Kalimantan ya teman-teman. Kalimantan Timur wilayahnya tidak terlalu luas. Berikutnya tidak ada catatan-catatan sejarah yang menceritakan bahwa kekuasaan Kutai luas begitu. Kemudian Tarumanegara juga ruang lingkupnya kecil. Ini adalah kerajaan abad ke-5 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno ini cukup besar teman-teman, tetapi wilayahnya hanya sekitar di Pulau Jawa saja. Ya, kemudian kerajaan Singosari ini juga sebetulnya cukup besar karena berhasil melakukan ekspedisi Pamalayu ya teman-teman gitu. Tapi untuk Mataram kunonya tidak ya, karena wilayah cakupan kekuasaannya tidak terlalu besar gitu. Kemudian untuk kerajaan Demak ini juga wilayahnya tidak mencakup pulau-pulau lain. Sriwijaya ini cukup besar teman-teman. Selain menguasai hampir seluruh Sumatera, kemudian menguasai juga daerah Malaya, Tumasik, dan sebagian di Kalimantan. Nah, ini kerajaan Sriwijaya gitu. Kemudian kerajaan Sriwijaya, tapi Demaknya kan salah ya, berarti opsi yang ini juga kurang tepat gitu. Kerajaan Sriwijaya betul, wilayahnya luas mencakup beberapa pulau, dan kerajaan Majapahit ya yang terkenal dengan Sumpah Palapa Gajah Mada yang ingin menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi kita sudah berjawabannya, jawabannya adalah yang D, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kalau opsi yang E, Majapahitnya betul, tapi kerajaan Mataram Islam daerah kekuasaannya tidak sampai ke pulau-pulau lain begitu. Jadi yang cocok adalah yang D. Soal nomor 34. Hakikat perang dingin adalah perang ideologi dan sistem ekonomi terselubung antara pihak mana dan mana teman-teman. Perang dingin itu muncul setelah Perang Dunia Kedua yang terjadi antara sesama negara sekutu. Karena sekutu ya yang bekerja sama di Perang Dunia Kedua itu adalah Inggris, kemudian Amerika Serikat, kemudian nanti ada Uni Soviet teman-teman. Nah, terjadi persaingan dan berebut pengaruh di antara kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka berebut pengaruh karena paham ideologinya bertolak belakang. Kemudian sistem ekonominya juga bertolak belakang. Akhirnya mereka berdua berebut pengaruh kepada negara-negara yang lain di dunia. Nah, ini disebut perang dingin karena perbedaan ideologi dan sistem ekonominya. Amerika Serikat lebih menggunakan ekonomi liberal kapitalis teman-teman ya, ideologinya liberal kapitalis. Kalau Uni Soviet menggunakan sosialis komunis gitu. Ya, jadi ketika ada negara yang sedang konflik, biasanya mereka saling bantu dua negara yang sedang konflik. Misalnya teman-teman ada Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, maka Amerika Serikat ngebantu Vietnam Selatan, Uni Soviet ngebantu Vietnam Utara begitu. Kemudian Korea Utara, Korea Selatan, kemudian Jerman Barat, Jerman Timur, lalu masing-masing negara mengeluarkan kebijakan fakta pertahanan. Kemudian mengeluarkan bantuan ekonomi seperti Marshall Plan, kemudian ada juga di sini Molotov Plan gitu. Ya, jadi persaingan terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena mereka membentuk fakta pertahanan, jadi ada blok barat dan ada blok timur. Sehingga yang paling cocok jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Kapitalisme blok barat melawan komunisme blok timur. Soal nomor 35, ini adalah soal terakhir di bagian tes wawasan kebangsaan. Misi PBB untuk melaksanakan jejak pendapat di Timur Timur dinamakan teman-teman. Sebetulnya dari kata misi ini dalam bahasa Inggris kan berarti mission ya teman-teman. Nah teman-teman sebenarnya kalaupun tidak tahu sama sekali ada clue ya. Yang ada huruf M-nya hanya di UNAMED teman-teman. Dan memang jawabannya adalah UNAMED gitu. Singkatan dari United Nations Mission as Timor gitu. Jadi United Nation Mission gitu is gitu ya Timor gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah UNAMED yang D. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video mitra siswa lainnya.